Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Sylviani. Kali ini kita bersama Ustaz Andri Merdian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Kita baik juga? Ya alhamdulillah. Adapun tema pada pagi hari ini yaitu sifat istiadat. Silakan Ustaz. Ya baik, terima kasih Sylviani. Yang saya hormati dan mudah-mudahan insya Allah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar Anda semua? Hari ini kita ketemu lagi insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Pemirsa Net TV yang saya hormati dan juga insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Selfie, mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu menyertai langkah-langkah kita dan tidak pernah lepas dari kehidupan kita, tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur, bahkan tidak pernah lelah untuk selalu membimbing hamba-hamba yang beriman dan hamba-hamba yang mencarinya untuk mendapatkan hidayah dan berkahnya. Untuk itu senantiasa kita harus mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa kita diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Kemudian tidak lupa juga kita sampaikan salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah mendedikasikan dirinya, hidupnya, bahkan nyawanya untuk kesempurnaan ajaran agama Islam ini agar sampai kepada kita semua, baik saya maupun Selfie dan juga semua pemirsa yang ada di rumah hari ini. Mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh beliau membawa kita di jalan yang benar, di jalan yang tidak tersesat, di jalan yang telah diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, dengan segala apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, patutlah kita bersalawat kepadanya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, pemirsa, hari ini seperti yang disampaikan Selfie tadi, saya bertugas pagi ini untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama kita memahami makna-makna apa yang telah diajarkan oleh agama kita, yaitu agama yang selamat, agama Islam. Hari ini saya membawa sebuah istilah yaitu isti'anah. Isti'anah ini berasal dari penterjemahan surah Al-Fatihah yang saya bacakan di awal tadi, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kami jalan yang benar, jangan sesatkan kami di jalan yang tidak benar, dan berikanlah kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa isti'anah ini berkaitan dengan dua ayat tersebut? Karena isti'anah ini adalah di ayat ke-6 dari surah Al-Fatihah tersebut mengandung sebuah proposal. Ya, Selfie mungkin mengenal apa itu proposal, ya kan? Seperti kalau mau sarjana harus buat proposal dulu, ya kan? Proposal judul, kemudian harus ujian, kemudian disetujui judulnya, kemudian ujian lagi, ya. Proposal adalah, yang saya maksud adalah proposal manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan hidayah atau mendapatkan pertolongan. Dalam kamus bahasa Arab, isti'anah diberikan terjemahan kepada kita semua, yakni isti'anah itu adalah meminta pertolongan. Meminta pertolongan artinya apa yang diajarkan Al-Quran menyuruh hamba-hamba yang meyakini terhadap Al-Quran agar senantiasa meminta tolong kepada yang hak, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada yang patut kita sembah, tiada yang patut kita puji, tiada yang tempat kita tidak minta pertolongan selain hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka isti'anah ini diperolehlah manfaat bahwa adalah sebuah proposal bagi manusia untuk mendapatkan jalan yang lurus.
senantiasa kita selalu berdoa, ya. Senantiasa kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita berharap apa yang kita doakan akan menjadi kenyataan. Karena saya yakin tidak ada satupun manusia yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap tidak jadi kenyataan, ya. Pasti Selfie punya keinginan, pasti berdoa kepada Allah. Waktu dulu Selfie kuliah, mungkin berdoa, ya Allah, kasih segerakan saya wisuda, ya kan? Nah, dan akhirnya sukses wisuda, ya, sukses wisuda. Artinya Allah sudah menjawab apa yang menjadi doa, ya. Nah, tentu akan ada lagi doa-doa berikutnya. Karena masalah manusia itu tidak akan pernah berhenti sampai nafas ini berhenti. Artinya masih ada target-target berikutnya yang akan menjadi tujuan kita, sehingga kita selalu senantiasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu pertolongan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini tidak semata-mata apa yang kita inginkan. Kadang-kadang ada juga yang kita tidak inginkan atau kita tidak maui, tapi itu yang terjadi. Tapi alhamdulillah pada kenyataannya, hikmahnya, akhirnya kita paham bahwa apa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata menolong kita lebih dari yang kita harapkan, ya. Misalnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya butuh uang yang banyak, mungkin untuk mengadakan acara mungkin, ya. Tapi Allah memberi pekerjaan, ya, mungkin saja diberi pekerjaan. Artinya kita tidak langsung diberi uang tersebut, tapi diberikan jalan untuk mendapatkan uang, katakanlah begitu, ya. Nah, isti'anah kepada Allah ini disebut adalah sebagai kesempurnaan sikap seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menempatkan segala sesuatu pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman pertanyaannya sekarang, kalau memang segala sesuatu ditempatkan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dalam pekerjaan kita, keseharian kita ini, apakah dalam kehidupan sosial kita ini kita tidak boleh meminta tolong kepada orang lain? Selfie bisa jawab. Ternyata bisa kan? Ya, alhamdulillah. Artinya bahwa meminta tolong kepada orang lain bisa saja dilakukan oleh manusia, ya. Tapi ada syarat yang harus dikondisikan agar kita tidak salah langkah, sehingga kita menjadikan pertolongan dari orang lain itu sebagai hal yang benar-benar terjadi, tidak pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa semua ini terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi karena membutuhkan pertolongan orang lain, maka dari itu kita berharap bahwa pertolongan orang lain tersebut tidak menjadikan kita salah jalan atau salah pikir seperti yang sudah sekarang ini. Misalnya begini, ada orang selalu menyebut dirinya yang sangat berjasa akan sesuatu. Kalau bukan saya itu tidak selesai kuliahnya. Ya kan? Banyak yang begitu. Kalau bukan saya itu tidak jadi itu acara, ya kan? Kalau bukan saya tidak jadi di masjid. Ya kan? Kalau bukan saya tidak jadi di kantor. Artinya apa? Baik Ustaz, tahan dulu. Masya Allah. Kita kembali setelah jeda berikut.